Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Korunisa dengan NIM 180444143 dari Prodi Manajemen Keuangan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Indiani Kaminah, SEMM, selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan saran serta arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Komite Audit terhadap nilai perusahaan pada Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Pada era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana dampak positif dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan persaingan antar perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan dari perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan bagi para pemegang saham. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi pula kekayaan para pemegang sahamnya. Apabila pada perusahaan korporasi yang memiliki ukuran relatif lebih besar, biasanya terdapat pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Dengan adanya pemisahan tersebut, bisa saja menimbulkan agensi teori atau teori keagenan. Nah, teori keagenan ini adalah konflik yang timbul dari perbedaan kepentingan dan informasi antara manajer dengan pengelolaan. Tindakan manajer yang mementingkan diri sendiri ini dan mengabaikan kepentingan pemegang saham dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak pemegang saham. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan investor, maka perusahaan harus melakukan pengelolaan yang baik, yaitu dengan menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. GCG ini dapat mengatasi masalah keagenan, di mana GCG dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, dan perusahaan dapat meningkatkan keuntungan serta dapat meningkatkan nilai perusahaan. Terdapat 3 mekanisme untuk mengukur GCG, yaitu dengan ukuran Dewan Komisaris Independen, ukuran Dewan Direksi, dan Komite Audit. Tujuan Dewan Komisaris yaitu sebagai suatu sistem untuk mengawasi mekanisme manajemen serta memberikan arahan pada pengelolaan perusahaan. Tujuan Dewan Direksi yaitu untuk bertanggung jawab dan mengelola usaha perusahaan. Dan untuk Komite Audit bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi, bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dalam mengelola risiko. Dalam penelitian saya kali ini, saya menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Kompas 100 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus tahun 2007. Indeks Kompas 100 ini adalah indeks saham dari 100 perusahaan publik besar di pasar Bursa Efek Indonesia. Indeks Kompas 100 ini terlahir di tengah gejolak pasar keuangan akibat krisis kredit di sektor perumahan Amerika Serikat. Nah, indeks Kompas 100 ini terbukti mampu melewati krisis dan telah resmi diliris oleh Bursa Efek Indonesia dan bekerja sama dengan koran Kompas. Mengapa saya memilih indeks Kompas 100? Karena indeks Kompas 100 ini mengukur kinerja 100 saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang baik. Saham yang termasuk dalam indeks Kompas 100 ini diperkirakan mewakili sebesar 70-80% dari total 1.582 triliun pada nilai kapitalisasi pasar untuk seluruh saham tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di sebelah kanan ada gambar perkembangan harga saham pada indeks Kompas 100, di mana pergerakan harga saham pada indeks Kompas 100 ini sejak tahun 2018 sampai 2020 mengalami pergerakan yang sangat fluktuatif. Nah, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nah, pada tahun 2021 sampai 2022 cenderung mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dikarenakan indeks Kompas 100 ini mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham agar terus meningkat. Menganalisis kinerja perusahaan melalui laporan keuangannya dan berbagai macam variabel
yang secara khusus mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, politik dari suatu negara tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan bagi para pemegang saham. Dalam memaksimalkan nilai perusahaan, bisa terjadi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham yang sering disebut masalah keagenan atau agency problem. Untuk mengatasi kepercayaan investor tersebut, maka perusahaan dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. GCG dipergunakan untuk menjelaskan perilaku serta tugas-tugas bagi para dewan komisaris, dewan direksi, pengurus perusahaan, serta para pemegang saham. Dengan adanya anggota dewan komisaris, direksi, serta komite audit lebih banyak, maka perusahaan akan lebih terkontrol dan terawasi dengan baik. Untuk mengakomodasikan investor dalam pemilihan perusahaan yang baik untuk diinvestasikan bisa dengan indeks saham Kompas 100. Bursa Efek Indonesia ini memfasilitasi adanya indeks. Nah, Kompas 100 ini mengukur kinerja 100 perusahaan dengan likuiditas dan kapitalisasi perusahaan yang baik. Pada indeks Kompas 100 mengalami perkembangan yang cukup bagus, tetapi pada pandemi COVID-19, indeks ini mengalami penurunan drastis. Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, perbedaan atau search gap dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian saya. Maka dari itu, menarik minat saya untuk melakukan pengujian kembali mengenai penelitian ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap nilai perusahaan pada indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap nilai perusahaan pada indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap nilai perusahaan pada indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang keempat, untuk menganalisis secara keseluruhan atau simultan pengaruh ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit terhadap nilai perusahaan pada indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran menentukan variabel independen dan dependen. Pada penelitian kali ini, variabel independen terdapat 3 ukuran, yaitu ukuran Dewan Komisaris X1, ukuran Dewan Direksi X2, dan ukuran Komite Audit X3. Dari ketiga ukuran tersebut dilihat dan diukur dengan banyaknya anggota. Untuk variabel dependen atau Y, yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan PBV atau Price to Book Value. Pada hipotesis, terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, H1, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2, ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. H3, ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan H4, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, dan ukuran Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Di sini saya menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk deskriptif. Metode kuantitatif ini yaitu berdasarkan pada populasi atau sampel tertentu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Objek penelitian yang saya gunakan yaitu 100 perusahaan pada indeks Kompas 100 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Jenis dan sumber data pada jenis yang bersifat kuantitatif dan sumber data diambil dari website IDX dan Indo Premier. Pada metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Untuk metode studi pustaka yaitu mengumpulkan data dengan menyaring berbagai literatur termasuk jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Untuk metode dokumentasi yaitu menggunakan cara dengan mencatat atau mendokumentasi data perusahaan seperti laporan keuangan. Pada variabel penelitian, pada variabel X terdapat Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Untuk variabel Y terdapat nilai perusahaan. Yang terakhir, metode analisis data. Di sini saya menggunakan analisis regresi data panel yang diuji menggunakan IView 9. Uji yang menggunakan IView 9 itu terdapat 3 uji, yaitu uji pemilihan model,
uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Metode pengambilan sampel pada penelitian kali ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar pada indeks saham Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan atau annual report selama periode 2018 sampai 2020 secara berturut-turut. Yang ketiga, perusahaan yang menyajikan data variabel yang diteliti dalam penelitian ini selama periode 2018 sampai 2020. Sampel yang terpilih dalam penelitian ini adalah sampel yang konsisten terdaftar pada indeks Kompas 100 selama periode 2018 sampai 2020 dengan jumlah perusahaan yang digunakan pada periode tersebut sebanyak 66 perusahaan. Selanjutnya, uji pemilihan model. Uji pemilihan model terdiri dari 3 uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Uji Chow digunakan untuk membandingkan dan memilih model terbaik antara model CHEM dan FEM. Dari hasil uji Chow diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 kurang dari alfa 5%, maka artinya H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan pada uji Chow, model FEM merupakan model yang terbaik. Selanjutnya, uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk membandingkan dan memilih model terbaik antara model REM dan FEM. Dari hasil uji Hausman diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0015 kurang dari alfa 5%. Maka artinya H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan pada uji Hausman, model FEM merupakan model terbaik. Selanjutnya, uji LM. Uji LM digunakan untuk membandingkan dan memilih model terbaik antara CHEM dan FEM. Dari hasil uji LM diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 kurang dari alfa 5%, maka artinya tolak H0, sehingga dapat disimpulkan pada uji LM model REM merupakan model terbaik. Berdasarkan ketiga uji tersebut, bahwa 2 dari 3 uji tersebut menyatakan model FEM adalah model terbaik. Sehingga pada penelitian kali ini, model FEM digunakan sebagai model estimasi. Kemudian uji asumsi klasik, dari hasil uji pemilihan model, maka model yang didapat yaitu Fixed Effect Model atau FEM, dengan menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS. Peneliti hanya menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pada penelitian kali ini tidak menggunakan uji korelasi dikarenakan uji tersebut hanya menguji data time series. Sedangkan pada penelitian kali ini data yang digunakan yaitu time series dan cross section. Untuk hasil uji normalitas dilihat dari probability-nya. Apabila hasil probabilitasnya memiliki alfa di atas 5%, maka data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdistribusi normal. Maka sebaliknya, apabila alfa di bawah 5%, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Di sini pada uji normalitas menunjukkan nilai probabilitasnya sebesar 0,708276, yang dimana probabilitas di atas 5%, maka data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas. Dari uji multikolinearitas ini, yang diperlukan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel independen. Dari hasil uji multikolinearitas ini menunjukkan bahwa antara variabel X1 dengan X2 sebesar 0,053614. Kemudian korelasi antara X1 dengan X3 sebesar 0,220485 dan korelasi antara X2 dan X3 sebesar 0,296271. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen yang memiliki besar dari 0,8. Maka artinya data terbebas dari multikolinearitas.
Selanjutnya yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varians dari pengamatan ke pengamatan yang lain. Dari hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai probabilitas dari masing-masing variabel lebih besar dari alfa 5%, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya yang terakhir, uji regresi data panel. Hasil uji regresi data panel sehingga didapat persamaan yaitu Y sama dengan minus 5,987345 ditambah 4,499298X1 ditambah 0,012959X2 minus 0,256214X3. Dari kesimpulan tersebut, pada Y yaitu nilai perusahaan, untuk X1 yaitu ukuran Dewan Komisaris, X2 ukuran Dewan Direksi, dan X3 ukuran Komite Audit. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Pada uji hipotesis terdapat dua uji yaitu uji T atau uji parsial dan uji F yaitu uji simultan. Pada ukuran Dewan Komisaris, nilai T statistik sebesar 12,04962, sedangkan nilai probabilitasnya yaitu 0,000 lebih kecil dari nilai alfa 5%, maka artinya ukuran Dewan Komisaris atau X1 ini berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, maka hipotesis diterima. Pada ukuran Dewan Direksi, nilai T statistik sebesar 0,578063, sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,5641 lebih besar dari alfa 5%. Maka artinya ukuran Dewan Direksi ini atau X2 tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, maka hipotesis ditolak. Selanjutnya pada ukuran Komite Audit, nilai T statistik sebesar minus 3,130870, sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0021, di mana lebih kecil dari alfa 5%, maka artinya ukuran Komite Audit atau X3 ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan, maka hipotesis diterima. Selanjutnya uji F atau uji simultan. Pada uji F ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 5%, maka H0 ditolak. Artinya, hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh secara simultan antara variabel independen yaitu ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, dan ukuran Komite Audit memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, maka hipotesis diterima. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini digunakan untuk menentukan besarnya variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Pada hasil uji regresi, didapatkan nilai R-square sebesar 0,9900712 atau 99,07%. Artinya, variabel dependen yaitu nilai perusahaan dapat dijelaskan melalui variabel-variabel independen yaitu ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, serta Komite Audit. Sedangkan untuk sisanya yaitu 0,9288 atau 0,92% dapat dijelaskan melalui variabel di luar penelitian. Selanjutnya, implikasi penelitian. Pada ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun demikian bukan berarti pihak perusahaan dapat mengabaikan dalam fungsi-fungsi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Perusahaan harus tetap menghasilkan kinerja keuangan serta tata kelola yang baik agar para investor tertarik pada perusahaan ini. Lalu pada ukuran Dewan Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, dikarenakan semakin banyak ukuran Dewan Direksi, semakin kurang efektif proses komunikasi dan koordinasinya. Oleh karena itu, proporsi Dewan Direksi yang tinggi dapat membuat kinerja perusahaan menjadi kurang efektif sehingga menurunkan nilai perusahaan.
Maka dengan membantunya meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, perusahaan harus melakukan pengelolaan yang baik dan menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Apabila perusahaan dapat meningkatkan keuntungan serta mengurangi tingkat resiko kerugian perusahaan di masa yang akan datang dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan, yang pertama, secara ukuran Dewan Komisaris atau X1 berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya, Dewan Komisaris ini adalah posisi yang menjanjikan bagi perusahaan. Perusahaan dengan Dewan Komisaris cenderung untuk mengevaluasi kegiatan manajemen secara lebih objektif, sehingga pengawasan dan pengendalian manajemen lebih efektif. Yang kedua, secara ukuran Dewan Direksi atau X2 tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, ada beberapa perusahaan yang komposisi Dewan Direksinya didominasi oleh direksi internal. Yang ketiga, secara ukuran Komite Audit atau X3 berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya, Komite Audit harus menerapkan mekanisme Good Corporate Governance karena komite audit yang menetapkan nilai positif agar informasi yang disajikan tidak dimanipulasi. Yang terakhir, secara simultan, ukuran Dewan Komisaris X1, ukuran Dewan Direksi X2, ukuran Komite Audit X3 berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap indeks Kompas 100 dalam penelitian. Saran saya, dengan adanya komponen Dewan Komisaris harus sesuai dan seimbang dengan komponen Komite Audit, agar pengendalian serta pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Untuk pemilihan Dewan Direksi dalam perusahaan harus melalui seleksi yang ketat dan tidak berdasarkan pada faktor kekerabatan, agar dapat menarik anggota Dewan Direksi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup di bidang keuangan. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya diharapkan dapat menambah variabel lain dan memperpanjang masa periode penelitian untuk memberikan kemungkinan yang besar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sekian pemaparan hasil skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.